Ya pemirsa, inilah deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Dan kini kita ke informasi yang pertama, yakni peran Israel di kisruh Suriah. Keruntuhan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad disebut-sebut terjadi akibat perang kelompok Hizbullah dengan Israel. Ini merupakan salah satu efek domino yang terjadi sejak serangan Hamas ke Israel dan sebaliknya pada 7 Oktober 2023 lalu. Dilansir The Guardian, Hizbullah, gerakan Syiah Lebanon yang telah lama didukung oleh Iran dalam perjuangan bersama mereka melawan Israel, disebut salah perhitungan saat membantu Hamas dalam perang di Gaza dengan membuka front di garis biru yang ditetapkan PBB yang memisahkan Lebanon dari tangga mereka Israel. Setelah hampir setahun serangan pada September lalu, Israel berhasil menghancurkan sebagian besar struktur komando Hizbullah melalui serangan udara, termasuk sekretaris jenderalnya yang telah lama menjabat Hasan Nasrallah dan mengusir para pejuang kelompok itu dari zona demarkasi melalui serangan darat. 2 bulan kemudian, Teheran memberitahu Hizbullah bahwa mereka tidak mampu menanggung lebih banyak kerugian. Kelompok itu pun tertatih-tatih ke meja perundingan, menyetujui gencatan senjata dengan persyaratan yang menguntungkan Israel. Di sisi lain, kelompok Suriah Hayat Tahrir al-Syam atau HTS memulai serangannya ke kota Aleppo pada hari yang sama ketika Israel dan Hizbullah menyetujui gencatan senjata untuk mengakhiri pertempuran di Lebanon. HTS Islamis bersama dengan payung milisi yang didukung Turki yang dikenal sebagai Tentara Nasional Suriah merasakan adanya peluang. Mereka lalu mempertaruhkan bahwa sekutu Assad telah melemah dan tidak terorganisir. Mereka pun bergerak ke Aleppo dan mendapati bahwa tentara Damaskus yang korup dan terdemoralisasi tidak siap dan hanya memberikan sedikit perlawanan. Jatuhnya Assad secara efektif memutus rute senjata, material dan personel dari Teheran ke Hizbullah. Sementara dalam jangka pendek Israel akan senang dengan berbagai peristiwa di Suriah hingga penghancuran Hizbullah dan hampir dibasminya Hamas di jalur Gaza meskipun hal itu disertai dengan tantangan baru. Kita ke informasi selanjutnya, yakni penembakan mati bos asuransi. Setelah pencarian intensif selama 5 hari, otoritas berhasil menangkap Luigi Mangione berusia 26 tahun yang diduga sebagai pelaku penembakan terhadap eksekutif United Health Brian Thompson di luar sebuah hotel di Manhattan pekan lalu. Mangione ditangkap di Altoona, Pennsylvania setelah seorang karyawan McDonald's mengenalinya sebagai pelaku yang terlihat dalam rekaman keamanan. Mangione ditangkap dengan membawa pistol ghost gun, senjata api yang dirakit dari berbagai komponen sehingga tidak dapat dilacak, serta peredam suara yang konsisten dengan senjata yang digunakan untuk menembak Thompson. Komisaris Polisi New York, Jessica Tisch, mengungkapkan pihaknya juga menemukan pakaian dan topeng yang mirip dengan yang dikenakan oleh pelaku saat kejadian. Menurut Kepala Detektif NYPD Joseph Kenney, senjata ghost gun tersebut kemungkinan terbuat dari printer 3D. Selain itu, Mangione membawa beberapa identitas palsu termasuk kartu identitas New Jersey palsu yang digunakan oleh pelaku untuk check-in di hostel Manhattan sebelum penembakan. Dalam penggeledahan polisi juga menemukan dokumen tulisan tangan yang memberikan petunjuk tentang motivasi dan kondisi mental Mangione. Meskipun dokumen itu tidak menyebutkan target spesifik, Mangione diketahui memiliki rasa dendam terhadap korporasi Amerika. Kita ke informasi berikutnya, yakni suami Sandra Dewi dituntut 12 tahun. Pengusaha tambang Harvey Muiz mendapatkan tuntutan hukuman penjara selama 12 tahun dalam kasus hukum dugaan tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan izin usaha pengelolaan area PT Timah Persero Tbk. Putusan sanksi tersebut dibacakan oleh jaksa dalam sidang pengadilan tindak pidana korupsi pada Senin malam. Selain itu, Harvey Muiz juga wajib membayar denda sebesar 1 miliar rupiah jika tidak akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. Selain pidana badan, Harvey Muiz juga dituntut untuk membayar uang ganti rugi sebesar 210 miliar rupiah dengan subsidiar 6 tahun pidana. Jaksa meyakini Harvey bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor junto pasal 15 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU junto pasal 55 ke 1 KUHP. Seperti diketahui dalam dakwaan yang dibacakan jaksa, Harvey sebagai pihak yang mewakili PT Refine Bangkatin dalam urusan kerjasama dengan PT Timah. Harvey disebut bekerjasama dengan terdakwa lain terkait proses pemurnian timah yang ditambang secara ilegal dari wilayah tambang PT Timah yang merupakan BUMN.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, ya ini China yang borong emas hingga 5 ton. Harga emas terpantau terus bergairah karena pembelian kembali logam tersebut oleh Bank Sentral China setelah jeda selama 6 bulan. Harga emas melewati 2.670 atau tertinggi sejak akhir November 2024. Sentimen penopang harga emas global yakni aksi Bank Sentral China, People's Bank of China atau PBOC yang kembali memborong emas baru-baru ini. PBOC mengatakan bahwa mereka membeli 160.000 ons emas murni bulan lalu atau sekitar 5 ton. Penambahan ini merupakan yang pertama sejak April lalu sebelum Bank Sentral menghentikan pembelian selama 18 bulan yang telah membantu menopang harga di tengah selera yang kuat dari lembaga-lembaga publik dunia. Dimulainya kembali pembelian oleh China dapat mendukung permintaan investor di negara tersebut. Pembelian emas oleh PBOC yang kuat telah memainkan peran utama dalam mendukung rekor rally emas tahun ini di samping pelonggaran kebijakan moneter dan ketegangan geopolitik. Di lain sisi, prospek pemangkasan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve atau The Fed turut menopang emas kemarin. The Fed Amerika Serikat mulai siklus pelonggaran suku bunga dengan pemangkasan suku bunga sebesar 50 basis poin pada September lalu, diikuti oleh pemangkasan sebesar 25 basis poin pada November lalu. Kini peluang dari pelaku pasar yang memperkirakan pemangkasan lebih lanjut mencapai 86% ada medio Desember ini berdasarkan perangkat CME Fed Watch. Namun jika The Fed secara tiba-tiba berubah sikap menjadi hawkish dan secara tiba-tiba menghentikan laju pemangkasan suku bunga, maka hal itu akan memberikan tekanan sementara pada harga emas.